Em, saya Begini, untuk tugas yang kemarin, mungkin saya harus mengevaluasi begini ya, saudara sekalian. Pertama, tampak sekali mahasiswa yang serius mengerjakan dan enggak. Kedua, tampak sekali mahasiswa yang ketika saya menerangkan, dia paham sama yang enggak gitu. Kemudian, ada beberapa mahasiswa yang tampaknya juga kesulitan untuk memahami sesuatu. Nah, saudara sekalian, saya memiliki masalah yang kurang lebih sama. Jadi, gimana menceritakannya? Hmm, saya ini, apa namanya? Saya bukan jenis orang pintar. Saya sering menyebut diri saya bodoh sebetulnya. Hanya ya sayangnya orang salah tanggap gitu. Orang menyangkanya saya pintar ya, salah orang aja, salah sendiri. Tetapi eh, saya berusaha gitu. Nah, bagaimana usaha saya apa namanya agar tidak terlalu bodoh? Nah, usaha saya yang saya lakukan adalah melatih terus-menerus berpikir. Jadi saya melatih terus-menerus. Saya tahu persis bahwa saya nggak pintar gitu. Nah, kemudian saya juga bukan berasal dari keturunan keluarga pintar. Ibu saya biasa aja, bapak saya biasa aja. Tetapi kita keluarga yang senang sekali membaca, senang sekali. Jadi saking senangnya membaca, dulu saya waktu kecil merasa biasa aja baca majalah Femina atau Kartini. Ada yang tahu majalah Femina Kartini? Nggak ada? Ah, iya betul. Jadi waktu zaman kecil saya itu ada majalah namanya Bobo. Bobo itu majalah terkenal terbitan Gramedia. Nah, ibu-ibu waktu itu membacanya Kartini sama Femina. Lihat namanya Femini apa Femina Kartini gitu ya. Itu majalah yang suka dibaca sama ibu saya. Kan nggak nyambung sama saya. Ya saya baca tapi tetap gitu ya. Nyalain dong kameranya biar saya bisa lihat mukanya. Kelihatan siapa yang mandi, siapa yang enggak. Oke. Nah, jadi waktu itu saya mencoba baca apa aja deh gitu. Baca semuanya gitu. Kemudian akibat saya senang membaca, saya menyelesaikan buku SMA. Jadi buku-buku kakak-kakak saya yang waktu itu sudah SMA universitas, saya baca. Buku SMA itu saya selesai membacanya kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Jadi saya baca semua buku SD saya, selesai saya baca buku SMP saya, selesai saya baca buku SMA saya, bukan punya saya, ya buku SMP punya kakak, SMA punya kakak. Waktu itu zaman waktu saya SD itu zaman disebutnya matematika. Nah, di SMA itu tidak ada pelajaran matematika, adanya aljabar, geometri sama apa saya lupa ya. Kemudian IPA itu nggak ada, adanya ilmu hayat. Saya ingat bukunya. Bukunya tulisannya gede, ilmu hayat. Terus ada gambar sapi, ada gambar pohon beringin gitu ya. Eh, karena kebiasaan saya membaca buku sejak kecil itu, saya tetap bodoh, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, tetapi kemudian daya ingat saya menjadi lebih cepat. Eh, apa entah kenapa jadi nempel di kepala itu. Sampai-sampai buku saya jurusan fisika. Jadi saya sekolah dulu di jurusan fisika SMA itu. Kemudian tapi saya bisa menghafal sampai halamannya buku apa namanya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu kan orang IPS harusnya yang hafal tuh. Tapi saya hafal buku ekonomi terbitan 3 serangkai, warnanya biru. Saya ingat itu. Halamannya sekitar 300-400 halaman. Saya hafal betul isinya. Sampai-sampai guru saya ketawa itu waktu SMA itu dan meminta saya ikut Olimpiade IPS. Jadi orang lain mengikut Olimpiade apa gitu ya.
tapi saya ngikut Olimpiade itu. Terus saya melakukan hal yang sama di bidang agama. Jadi waktu itu saya nggak ngerti agama, terus terang aja nggak ngerti. Gimana ngerti? Jadi waktu SMA itu saya pemahaman agama saya kurang sekali. Terus teman-teman saya nggak tahu bahwa saya nggak ngerti gitu. Saya diangkat jadi ketua Dewan Kerja Masjid DKM. Gara-gara jadi ketua DKM sama gurunya disuruh ngikut Olimpiade agama. Coba bayangin ngerti dari mana saya agama itu. Tapi saya punya keunggulan. Saya hafal betul sejarah Islam, sejarah Nabi. Dan itu kan nggak perlu baca Quran. Jadi apa yang orang lain nggak bisa, saya bisa. Tahu dari mana saya sejarah itu? Ya kan senang baca. Nah, dari situ kemudian saya punya pemahaman, ternyata kalau kita baca terus-menerus, kita nempel di kepala kita. Walaupun kita nggak paham sebetulnya. Nah, jadi pada kasus saudara-saudara sekalian yang kemarin ya, mohon maaf, menurut saya saudara punya kelemahan yang sama dengan saya. Tidak mudah paham gitu ya. Nah, tidak mudah paham nggak apa-apa, tetapi minimal inget deh, caranya banyak baca. Nah, kemudian kelemahan saya tidak mudah paham itu saya bawa sampai kemudian saya masuk kampus gitu ya. Waduh, gimana caranya biar saya jadi paham? Saya nggak berhasil menemukan itu. Sampai kemudian suatu saat saya masuk ke mengajar di SMP Negeri 2 Cihorbuti Ciamis. Di situ saya baru tahu kalau pengen paham, tulis. Jadi walaupun kita susah paham sesuatu, tetapi kalau si tulisan yang kita tidak paham itu kita tulis, kemudian kita baca ulang, pasti yang sudah kita tulis kita paham kan? Logikanya begitu. Makanya kalau ada sidang skripsi terus yang ditanya nggak ngerti, nggak paham, saya bingung juga. Terus skripsinya buatan siapa ini? Karena biasanya yang kita tulis kita paham. Sampai filosofisnya kita paham. Jadi ya, saudara sekalian, yang tugasnya belum begitu baik nilainya, saya punya saran buat Anda. Perbanyak membaca, mumpung masih muda. Jadi mumpung masih muda, perbanyak membaca, kemudian perbanyak menulis. Nulis apa aja lah. Misalkan apa namanya? Misalkan Anda lagi kuliah sekarang likuiditas gitu. Terus iseng nulis di Instagram likuiditas gitu. Gambarnya gambar apa aja, terus ada tulis caption apa aja tentang likuiditas yang Anda pahami. Gitu aja deh. Tulis apa aja deh yang Anda mampu gitu ya. Yang penting bagaimana caranya Anda membebaskan diri dari dua hal. Pertama, tidak mudah ingat. Kedua, tidak mudah paham. Soalnya ada beberapa orang yang menurut saya level ketidak mudah pahamannya relatif tinggi. Mohon maaf ya, nggak mudah pahamnya relatif tinggi. Tapi saya sebetulnya melihat potensi. Potensinya apa? Mau kerja keras, mau apa? Mau coba gitu ya. Saya kebetulan dilahirkan di keluarga yang senang sekali bekerja keras. Jadi kalau Anda suatu saat kelak berkunjung ke rumah saya di Tasik, Anda akan ketemu dengan saudara-saudara saya yang hidup dengan cara yang sama. Jadi kami itu dulu, terakhir itu kan berempat ya, empat bersaudara, karena total 10 bersaudara, laki-laki, perempuan, terus terakhir laki-laki. Nah kita berempat itu waktu itu saya SMP, kakak saya satu SMP, 2 di SMA. Saya nggak ingat, ini kalimatnya ya, saya nggak ingat, sejak saya SD sampai SMA, tidak pernah saya ingat sekalipun saya melihat ada sekalipun atau satu hari pun kami berempat itu tidur sebelum jam 2 subuh. Ngapain gitu? Baca, belajar gitu. Kemudian di lain pihak saya tidak ingat satu kali pun seumur hidup saya sampai hari ini, saya tidak pernah merasa ingat disuruh belajar sama ibu bapak saya. Gak ingat saya kapan gitu ya. Perasaan gak pernah deh. Bapak saya tentara, galak, luar biasa. Ibu saya pedagang, luar biasa perhitungan sama uang. Harusnya kan logikanya nyuruh-nyuruh belajar gitu ya. Nyuruh-nyuruh berprestasi. Enggak, saya nggak ingat. Tetapi saya yang bodoh ini, seingat saya ya, di SMP cuma sekali ranking 2.
SMA juga ya gitulah, rankingnya baik. Nah, tetapi saya nggak ingat pernah tidur sebelum jam 2. Jadi walaupun kita ketiduran di meja, itu ketiduran tuh di meja gini gitu. Nah, apa namanya? Saya lupa apa namanya? Apakah mungkin itu penyebab kami berempat relatif punya prestasi baik di sekolah masing-masing. Jadi kalau ada pemilihan murid teladan gitu ya, itu nggak pernah lepas dari keluarga saya. Dari sejak SD, SMP, SMA. Terus ketika kemudian lahir ponakan-ponakan saya juga mereka itu. Jadi kalau ada NEM tertinggi pasti dari keluarga saya. Terus saya inget-inget apa bedanya? Mereka bodoh-bodoh kok sama kayak saya. Nggak ada yang pinter di keluarga saya itu. Tapi kalau diingat-ingat saya tahu kemudian masalahnya. Jadi pertama kita tidak punya kebiasaan tidur cepat. Kalau belajar tuh sampai malam sampai jam 2. Kemudian sesudah tidur itu bangun cepat juga, terutama hari Senin sama Kamis. Saya lupa apakah itu diajari sama ibu saya atau enggak, saya enggak ingat. Tetapi kita memang bangun subuh sekali Senin Kamis itu dan kemudian berpuasa. Lucunya kadang-kadang nggak punya duit buat sahur itu, nggak peduli gitu, nggak makan lah. Ya seadanya aja apa yang ada di meja itu nggak ada ya sudah, tapi puasa tetap. Mungkin ya, mungkin kebiasaan itu adalah kebiasaan baik. Jadi buat Anda sekarang, Ajis, kalau masih tidur jam 7, habis sholat Isya, coba deh dikurangi ya. Belajar ya, Jis ya. Ini Tias, jangan banyak tidur. Kalau Safik mah percayalah, ini Ustadz ini. Tidurnya agak tengah malam, sering tahajud. Begitu ya. Saya prihatin sekali melihat Anda punya keadaan buruk sama seperti saya. Tidak mudah ingat, tidak mudah paham. Kalau tidak mudah paham itu pasti tidak ingat, namanya juga nggak paham. Nah, jadi cara memperbaikinya dua itu. Belajar sampai kepala panas, berhenti ketika mulai panas. Kemudian kurangi tidur deh. Tidur dengan istirahat hal yang berbeda. Jadi banyak istirahat bagus, rebahan aja itu, tapi bukan tidur. Gitu ya, evaluasi untuk tugas-tugas Anda. Saya mohon maaf ada sekitar berapa ya, 4-5 orang tugasnya belum saya selesaikan karena saya banyak pekerjaan di prodi. Saya diminta menyusun peta jalan atau roadmap pengabdian pada masyarakat. Kemudian saya ada pekerjaan juga di LKPP, harus melakukan penelitian di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi bertumpuklah banyak pekerjaan. Saya mohon maaf, waktu saya ternyata nggak bisa lebih dari 24 jam. Jadi nanti saya cek, insya Allah akan saya cek. Mohon bersabar. Tetapi sayangnya, walaupun yang itu belum selesai saya periksa, Anda tetap harus mengerjakan sesuatu pada pertemuan ini. Dan dikumpulkan paling lambat jam 5 minggu depan ya. Baik, apa yang harus Anda kumpulkan? Yang Anda harus kumpulkan adalah perhitungan-perhitungan tentang likuiditas pada perusahaan yang Anda teliti. Kita akan meneliti tentang likuiditas perusahaan kita. Nah, saudara, kemarin kita sudah punya pemahaman apa bedanya antara likuiditas dengan solvabilitas. Bagi yang lupa, baca buku ini. Kasmir, Sawir, Marius, Charles, dan ini satu orang lagi terakhir. Baca bukunya, pahami apa bedanya solvabilitas dengan likuiditas. Kenapa? Karena kemudian saya menemukan beberapa skripsi, tesis, menyimpang ya pemahamannya. Anda boleh mematikan lagi kameranya. Menyimpang pemahamannya karena misalkan ketika dia sedang meneliti kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek, kenapa kemudian dia menggunakan rasio-rasio solvabilitas itu? Dan kemudian ketika dia sedang bicara soal pendanaan jangka panjang, itu kenapa dia malah menggunakan likuiditas? Jadi kalau Anda sedang bicara ya, Anda mau bicara tentang kemampuan dividen itu, ngapain Anda pakai likuiditas? Solvabilitas karena sedang bicara sesuatu jangka panjang. Dividen itu kan nggak dibayar juga nggak apa-apa. Nah, seperti halnya obligasi gitu ya, kemampuan membayar obligasi itu kan jangka panjang. Nah, nanti tolong perhatikan apa bedanya likuiditas, solvabilitas. Saudara,
atas apa yang sudah kita pelajari kemarin, kita punya kesimpulan ini. Jadi, likuiditas itu adalah ukuran kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Itu saja itunya ya, definisi yang sederhananya. Maka untuk itu tentu saja perusahaan harus memiliki sejumlah kas, investasi, atau aktiva lancar lainnya. Kalau di rumah tangga itu biasanya uang atau emas, itu liquid itu. Jadi kalau Anda butuh uang, biasa orang tuanya kan jual emas gitu. Tanah sawah yang dimiliki oleh Bapak Anda, berapapun hektarnya, dia nggak liquid. Karena butuh waktu untuk untuk mencairkannya. Jadi kira-kira likuiditas gitu. Butuh waktu untuk mencairkannya. Nah, apa yang kewajiban yang paling sering? Itu ada tagihan, pengeluaran yang sifatnya jangka pendek lah ya, yang jatuh tempo. Jadi tentu saja definisi dari jangka panjang dan jangka pendek itu relatif terhadap jangka panjang juga kapan jatuh temponya. Jadi ketika dia sudah jatuh tempo, maka dia disebut kebutuhan jangka pendek. Baik, saudara sekalian, ini adalah rasio yang paling sering digunakan karena membandingkan secara langsung aktiva lancar dengan utang lancar. Tadi kan kewajiban jangka pendek dengan kemampuan membayar jangka pendek. Jadi ini adalah rasio yang paling sering digunakan. Kemudian tingkat likuiditas kita bisa melihat bahwa perusahaan itu memiliki tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Dengan utang lancar tertentu diusahakan untuk mendapatkan aktif lancar, dengan aktif lancar tertentu diusahakan mengurangi jumlah utang lancar, dan seterusnya. Ada beberapa perusahaan yang sebetulnya relatif malah menyengajakan diri untuk menunda pembayaran. Biasanya, saudara sekalian, nanti kalau saudara-saudara ada di perusahaan, biasanya yang sering Anda tunda itu tentu sifatnya relatif ya, tetapi saya melihat kebiasaan yang sama ketika pembayaran pajak. Jadi, pajak itu adalah kewajiban lancar yang rata-rata itu ditunda sampai jatuh tempo terakhir, itu menit detik terakhir baru dibayarkan. Kenapa? Karena bisa diputar. Nah, apa yang nggak bisa ditunda? Yang nggak bisa ditunda itu gaji, honor karyawan itu nggak bisa ditunda karena akan menimbulkan ketidaknyamanan sehingga kemudian para pegawai Anda itu menjadi tidak berkinerja dengan baik. Jadi bagaimana proses pengurangan jumlah utang lancar itu setiap perusahaan berbeda. Cara pandangnya berbeda. Ada yang memang dia menyengajakan diri untuk menunda pembayaran utang lancar itu. Jadi saya sendiri kalau diminta mengelola perusahaan, saya akan lebih mementingkan untuk pembayaran utang lancar. Jadi saya sih traumatik dalam pengalaman pribadi ya, bahwa ternyata memiliki hutang itu sesuatu yang sangat mengganggu. Jadi bagi saya kalau nggak punya hutang jauh lebih baik. Jadi ada sudut pandang yang berbeda. Saya dulu bapak saya itu tentara, kemudian berwira swasta menjadi istilahnya zaman sekarang itu pemborong. Orang yang ngebangun jembatan, bangunan, bendungan untuk negara, untuk pemerintah. Bapak saya bilang begini, katanya hanya orang gila yang nggak punya utang itu. Dulu saya setuju-setuju aja, jadi kemudian saya nggak apa-apa punya utang gitu. Punya utang itu kan artinya saya punya bisnis tertentu gitu, punya kegiatan tertentu yang kemudian harus saya biayai. Tapi lambat laun cara berpikir itu berubah gitu. Kemudian saya pikir hidup itu kan butuh kenyamanan ya. Sementara Nabi itu berpesan begitu. Efek hutang itu ada dua, kata Nabi ini. Malam hari itu menyebabkan kepusingan, dan siang hari menyebabkan malu, rasa malu itu, sembunyi di mana ini biar jauh dari penagih hutang. Jadi saya sih lebih menyarankan selama hutang lancar itu bisa diselesaikan, dikurangi, kurangi. Jadi kenapa saya menulis ini di buku saya? Karena menurut saya usaha yang baik atau pribadi yang baik itu adalah pribadi atau usaha yang mengurangi sebesar-besarnya hutang lancar. Kalau hutang jangka panjang ya seperti cicilan rumah, cicilan kendaraan, mungkin itu perkara yang berbeda.
Baik, saudara sekalian, selain tadi ada current, ada kemudian quick ratio. Sesuai namanya juga dia sama ya untuk menghitung kemampuan aktiva lancar memenuhi utang lancarnya. Ini ada rumus-rumus yang Anda harus uji coba. Tentu saja Anda bisa menggunakan rumus quick ratio sesuai dengan jenis usaha, maksud dan tujuan Anda melakukan perhitungan itu. Jadi bukan berarti kalau ada rumus begini, seakan-akan Anda nanti ketika melakukan riset di perusahaan Anda, itu harus dikerjain semuanya. Enggak ya. Apa yang ada saja. Misalkan, Pak, di tempat saya, itu tidak ada persediaan, Pak, di perusahaan saya. Terus gimana, Pak, saya harus mengerjakan quick ratio? Jangan dikerjain, pusing amat. Kerjakan yang ada akunnya pada laporan keuangan. Begitu prinsipnya ya. Jadi kalau nanti Anda mengerjakan skripsi, kemudian perusahaan yang Anda teliti itu misalkan 300 perusahaan, kemudian ada 25 perusahaan, itu tidak ada akun persediaan, ya jangan ditulis. Keluarkan itu perusahaannya. Begitu sederhananya. Nah, cash ratio adalah rasio atau perbandingan antara kas dan utang lancar. Ini sama kalimat awalnya, itu bagaimana kas menutupi utang lancar. Lihat perbandingan yang tadi. Kalau tadi itu kalimat yang digunakan itu aset lancar. Kalau yang ini yang ditulis adalah kas. Jadi hanya bagian tertentu dari aset lancar. Ini nanti Anda harus pertimbangkan kenapa Anda akan menggunakan cash dibanding utang lancar. Atas dasar apa, teori apa yang Anda gunakan untuk di perusahaan Anda. Misalkan, Pak, di perusahaan saya penting, Pak, cash ratio, karena perusahaan saya jenisnya misalkan menggunakan tenaga kerja yang banyak, artinya kan ada honor harian, jam, apa segala macam, maka cash ratio penting. Kemudian perusahaan saya itu selain tadi menggunakan sumber daya yang banyak, Pak, itu juga menggunakan bahan baku dengan tingkat perputaran yang tinggi. Artinya tingkat perputaran tinggi itu begini. Anda punya usaha, Anda jualan comro. Comro itu apa ya? Apa sih comro? Pisang lah, pisang goreng. Di Jogja ada kan pisang goreng? Atau tahu bulat, oke, tahu bulat. Saya lihat di depan UIN ada tuh tahu bulat. Anda punya usaha, usahanya tahu bulat. Nah, setiap hari tentu saja Anda harus punya persediaan kedelai yang cukup, kemudian punya persediaan minyak kelapa yang cukup, dan gas yang cukup. Oleh karena itu, maka jenis usaha Anda itu penting mempertimbangkan cash ratio. Kira-kira begitu ya. Cek 1, 2, 3. Jadi, buat alur logikanya, kenapa saya harus menghitung cash ratio? Jika kemudian itu tidak penting, jangan dikerjakan. Tetapi ketika Anda mengatakan tidak penting, apa argumennya? Jadi yang paling penting di dalam analisis laporan keuangan, yang saya lihat, oh ya, saya mau harus cerita sepertinya, yang anak tadi itu, yang sidang, dia saya tanya, dia meneliti tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan. Perusahaannya itu koperasi simpan pinjam. Jadi dia meneliti koperasi simpan pinjam, saya sangat suka. Dia meneliti hanya satu perusahaan saja. Menurut saya itu bagus. Karena dia juga datang ke perusahaannya, pelajari betul perusahaannya, itu saya sangat suka yang seperti itu. Jadi akhirnya dia punya paham betul di kepalanya itu apa itu koperasi simpan pinjam. Jadi kalau nanti lulus dia bisa bekerja di koperasi simpan pinjam dengan paham. Tetapi ketika saya tanya, kamu bagaimana cara mengukur kinerja perusahaannya? Kemudian dia jawab, saya pakai total aset, Pak. Itu. Oh, saya bingung. Bagaimana alasannya gitu? Total aset Anda jadikan alat ukur untuk meneliti meneliti kinerja koperasi simpan pinjam gitu. Apa dasar ukurannya? Dan dia nggak punya jawaban. Nah itu yang nggak boleh. Jadi Anda boleh gunain rasio apa saja, boleh gunain akun apa saja boleh, tetapi yang harus dipastikan adalah apa argumentasi, ada dua ya, apa argumentasi teoretik dan empirik.
Jadi teoretik itu kata teori ini, kata ahli ini, gitu ya. Kalau empirik itu kata orang yang berkecimpung di bidang itu. Jadi orang yang berkecimpung di bidang itu punya pengalaman, begini pengalamannya. Nah, jadi begitu. Kalau misalkan Anda nggak punya alasan sama sekali, itu berbahaya. Jadi ketika menggunakan atau tidak menggunakan, dua-duanya sama, harus punya alasan. Baik, ini adalah rasio perputaran kas. Ini juga sama, kalimatnya tentu saja persoalannya adalah kemampuan membayar jangka pendek, tetapi yang dibicarakan adalah perputaran modal kerja yang tersimpan dalam kas. Turnover ratio ini biasa dimanfaatkan oleh calon investor atau kreditor. Jadi saya mau ngasih pinjem nih ke seseorang gitu ya. Saya mau kasih pinjem ke seseorang uangnya untuk berbisnis. Biasanya kan yang saya lihat itu break even point-nya berapa gitu. Kapan uangnya balik gitu. Berapa break even point-nya. Nah, tetapi dalam kasus kita sebagai pembelajar laporan keuangan, break even point itu sifatnya terlalu besar, terlalu luas gitu. Kenapa kita tidak tanya perputarannya? Karena perputaran itu lebih menggambarkan gambaran masa depan. Jadi lebih detail sifatnya. Nah, jadi kalau Anda berperan sebagai orang yang ingin tahu berapa kemampuan berputarnya aset itu, karena Anda seorang investor atau kreditor, Anda akan menggunakan ini. Nah, jadi sudut pandang yang digunakannya itu. Nah, saudara sekalian, jadi rumus yang digunakan pada likuiditas itu sangat sedikit. Saya sangat berharap nanti yang Anda kerjakan tidak perlu bersit-sit ya. Anda cukup satu sheet tapi kolomnya saja berbeda. Jadi Anda teliti tahun berapa itu likuiditas yang Anda gunakan, itu rasio apa saja. Kemudian sesudah itu Anda lakukan analisanya nanti ya ketika mengumpulkan yang UAS. Jadi ketika tugas harian ini Anda sifatnya hanya mengerjakan perhitungan saja. Kalau misalkan Anda mau melihat analisanya, contoh analisa ada di buku, tapi bukan mesti begitu. Artinya, Pak, saya di buku lain kok, saya lihat ini analisanya bagus, Pak. Boleh. Apa aja boleh deh. Yang penting, angka yang kemudian keluar, misalkan begini, Anda memiliki acid ratio-nya 0,2 misalkan. Kemudian kata Anda itu baik atau tidak baik atas dasar apa. Nah, jadi yang penting itu atas dasar apa Anda mengatakan sesuatu itu bagus atau tidak bagus pada bidang usaha Anda. Jadi yang saya cari itu kalimat itu. Baik, ada pertanyaan tugasnya? Dinyalain kameranya? Oke. Saya mau tanya yang sederhana dulu. Ian, ya nih. Iya, Pak. Apa bedanya Ian, likuiditas sama solvabilitas? Kalau likuiditas itu nanti terhadap utang lancarnya. Kalau solvabilitas? Kalau solvabilitas kan. Man, adiknya tanya tuh Man, solvabilitas itu buat apa Man? Ayo, solvabilitas apa? Oke, saya tanyanya, apa bedanya likuiditas sama solvabilitas, Man? Apa tuh? Apa? Kalau solvabilitas? Oh, Torik Iqbal Rifai. Iya, Pak. Torik Iqbal Rifai orang Sunda atau orang mana? Orang Jogja, Pak. Orang Jogja. Cukup pertanyaan itu aja. Halim,
Ketawa. Halim, saya mau tanya Halim, apa rasio utama likuiditas itu apa aja Halim? Cash ratio, current ratio. Ulang. Bacanya salah. Ulangi. Pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Jawa. Oke. 1. Current ratio. Salah. Ulangi. Al. Kamu Al. Ya, Pak. 1. Apa 1? Ada current ratio. Oke. 2. Alia. Loh, Al siapa? Alia. Oke. Kedua apa? Quick ratio, Pak. Oke. Lutfi, ketiga. Iya, Pak. Ketiga apa yang paling utama di likuiditas? Cash ratio, Pak. Oke. Mana tadi orangnya hilang? Farhan, sebutin lagi. Ada lagi? Pak. Apa lagi rasio utama di likuiditas? Itu apa namanya? Ayo. Irfan, apa lagi Irfan? Rasio apa terakhir? Terakhir itu rasio perputaran kas, Pak. Oke. Siapa ya yang suka matiin kamera aja? Bentar. Siapa yang suka matiin kamera? Sinta nih yang lagi ketawa. Sinta, apa maksudnya rasio perputaran itu, Sinta? Itu Pak, perputaran modal kerja yang tersimpan dalam kas. Oke. Sadid. Hei, lihat sini. Sadid malah baca. Kayaknya freezing ya kameranya. Pipit ini. Pit. Kamu Pit? Pit? Mana Pipit? Oh ya, pindah ke sini. Pit, rumusnya turnover itu biasanya digunakan oleh siapa, Pit? Siapa yang paling berkepentingan, sangat berkepentingan untuk menggunakan hasil analisis dari turnover ratio? Tadi yang pas putus-putus, Pak. Ayo kamu yuk. Ayo, wajahnya meyakinkan. Oke, yuk. Ya, Pak. Apa yuk? Pihak manajemen bukan, Pak? Dela, kamu Del. Untuk calon investor, Pak. Iya, calon investor. Calon investor tuh penting tahu turnover karena kata saya tadi, kalau kita hanya mempertimbangkan break even point, itu sifatnya terlalu apa tuh nilainya? Terlalu besar bukan, Pak? Iya, terlalu besar, terlalu jauh. Padahal kita ingin detail harian, bulanan, mingguan, tahunan. Bagaimana turnover itu? Biar kita punya bayangan kemampuan mereka menghasilkan laba. Turnover itu kan kemampuan menghasilkan laba sebetulnya. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu menghasilkan laba seberapa banyak kemampuannya, lihat itu. Makanya investor penting. Nah, sekarang kemudian timbul pertanyaan ini. Firsa. Selain investor, siapa lagi tuh yang berkepentingan dalam turnover itu? Kreditur, Pak. Oke, kreditor yang ngasih pinjem. Jadi yang ngasih pinjem uang ke kita juga ingin tahu, mampu nggak ini orang ngembaliin duit gitu ya. Jadi itu penting tuh, dua itu. Jadi kalau Anda melakukan riset kemampuan seseorang layak atau tidak, perusahaan itu layak atau tidak, kita beli sahamnya atau kita beli pinjaman, itu perusahaan seperti apa gitu. Nah, kita tahu sekarang nih. Kemarin saya belajar di likuiditas, jangan baca yang lain-lain, cash ratio segala macam, baca ini aja gitu. Nah, kalau misalkan kita jenis perusahaan yang kebutuhan uangnya itu sangat pendek ya, kebutuhannya sangat pendek kan kita bicara tentang kewajiban jangka pendek.
kita kebutuhannya sangat pendek, kemudian karena pembayaran honor, pembelian persediaan, maka apa yang kita baca, Sarfiatun? Rasio apa yang akan kita baca? Cash ratio enggak, Pak? Oke, cash ratio. Tetapi memang saudara sekalian ada satu jenis rasio di dalam likuiditas yang itu sering dibawa-bawa tuh. Padahal orang nggak ngerti juga kenapa gitu ya. Tapi rasio ini sering kali digunakan untuk memahami keadaan perusahaan sekarang. Keadaan perusahaan sekarang itu gimana sih, sehat atau enggak gitu ya. Nah, biasanya itu diukur oleh rasio yang ini. Apa itu, Fahmi? Ya, Pak. Iya, apa? Iya, tanya itu apa? Fahmi? Iya, Pak. Loh, kok iya? Jawabannya apa? Bentar, Pak. Current ratio, Pak. Oke, current ratio. Jadi, apa namanya? Setiap rasio itu memiliki tujuan maksud yang berbeda-beda. Jadi Anda nanti ketika mengerjakan tugas juga harus membuat penjelasan tuh di bawah. Nah, kemudian apa dasar bagus dan tidak? Hati-hati untuk beberapa perusahaan tertentu yang diatur regulasinya itu lihat regulasi. Misalkan perbankan. Perbankan tuh ada regulasinya tuh ketat tuh. Jadi ketersediaan uang harus ada berapa, itu jelas itu. Apa namanya? Asuransi juga ketat itu. Jadi kalau misalkan bukan perusahaan sektor keuangan dan perbankan itu relatif tidak ketat. Jadi saudara-saudara yang tidak berasal dari sektor keuangan perbankan tidak perlu melihat regulasi karena regulasinya tidak ada biasanya. Kalaupun ada ya dari perpajakan misalkan ya biasanya menggunakan itu, tetapi relatif tidak ada. Nah, kalau misalkan begitu, maka bagaimana sektor yang lain, Pak? Sektor yang lain bisa pandangannya dua ya nanti kalau dalam melakukan analisa. Saya akan mengulang-ulang kalimat ini sampai Anda ingat betul. Pertama, kalau misalkan perusahaan yang biasa menyebut sebuah rasio itu baik, buruk, terlalu tinggi, terlalu rendah, itu karena dua hal. Jadi kalau apa namanya perusahaan keuangan dan perbankan itu pertimbangkan betul tentang regulasi. Tetapi perusahaan sektor yang lain sisanya ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Nafiah, apa tuh? Satu. Nafiah? Iya, Pak. Apa tuh? Satu apa yang harus dipertimbangkan kalau perusahaan bukan keuangan dan perbankan? Apa ya? Regulasi, Pak. Bukan. Kan tadi saya udah bilang. Pajak, Pak. Kamu mah. Berarti minggu kemarin nggak didengerin. Kan saya cuma ngulang aja pertanyaan minggu kemarin. Oke. Fadil. Nih Ustadz Fadil. Gimana Ustadz? Sebutin satu. Lupa, Pak. Ya, kamu mah.
Ada? Atau mau Karin mau masak itu nugget nggak? Ya, yang ada aja ya. Oke, udah masuk lagi ini. Bentar. Bentar, belum masuk semua. Fatur. Ayo Fatur. Sebut satu. Bagaimana kita mau menyebut sebuah rasio itu baik atau buruk, terlalu tinggi atau terlalu rendah? Apa itu indikatornya? Kalau tadi kan regulasi tuh, keuangan perbankan. Kalau non keuangan dan perbankan apa tuh, Pak Tur? Suaranya kecil. Yang kemarin enggak. Suaranya nggak jelas. Coba Sinta. Apa tuh? Satu. Apa yang paling penting kalau perusahaan non perbankan dan keuangan? Kan sih Pak yang kemarin yang peringatan dini gitu. Ya. Apa tuh? Itu peringatan dini apa? Yang data terkini sama data historis. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan situasi kinerja keuangan? Tetapi kata saya, hati-hati, data itu berbahaya. Oleh karena itu, maka pertimbangannya memang data itu, tetapi bagian yang mananya? Inayah? Apa Inayah? Apa berdasar pertimbangannya? Tadi udah dibuka tuh, bagus. Cuman kurang sedikit lagi. Apa tuh dasar pertimbangannya yang betul? Nggak tahu? Waduh. Gak boleh nggak tahu besok-besok mah. Mana anak saya satu lagi yang kecil tuh? Wah, ini udah yang lain udah pada membesar. Alvan. Oke, nih Ustadz. Apa Ustadz? Alvan? Mana Alvan hilang? Keluar atau? Enggak, Pak. Enggak. Oh, ini nih udah kelihatan. Oke, Alvan. Apa tuh pertimbangan kata saya tuh kemarin tuh saya ngulang-ngulang sampai 3 pertemuan ngomong hal yang sama. Mungkin dilihat dari kayak DERPA itu mungkin kemarin. Aduh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, saya kasih kesempatan. Siapa aja boleh? Arus kas, Pak. Anis? Gimana, Anis? Arus kas bukan, Pak? Ya, terlalu banyak. Kalau itu kan tadi sudah dijelaskan yang penjawab pertama ya. Jadi arus kas itu menggambarkan apa yang kemudian terjadi, perubahan yang terjadi. Tetapi saya berulang-ulang mengatakan dari kemarin, hanya membaca itu berbahaya. Siapa? Ramadan tadi ya? Ramadan. Lutfi, Pak. Bentar, Pi. Ramadan dulu. Ramadan? Iya, Pak. Apa tuh? Dikasih ke Pak Nurul. Baru masuk, Pak. Tadi keluar, Pak. Kirain kamu mau ngomong. Ayo, Lutfi. Data sektor sama data historis, Pak. Nah, jadi kalau hanya membaca data historis kita pribadi, itu kata saya sangat berbahaya. Kita naik nih keuntungan, ternyata itu di bawah dibandingkan dengan orang lain. Kan jadi berbahaya. Oleh karena itu kita dasar pertimbangan utama adalah data sektor. Jadi Anda punya data historis perusahaan Anda 10 tahun, 20 tahun, itu menjadi sia-sia kalau Anda nggak punya data sektornya. Terus Anda mau bandingin dengan siapa gitu? Karena hanya membandingkan dengan dirinya sendiri pada historisnya, kata saya kemarin, berbahaya. Karena siapa tahu itu ada di bawah rata-rata atau di atas rata-rata sektornya. Jadi hutang saya kecil nih gitu. Ternyata hutang orang lain lebih kecil pada sektor yang sama. Jadi hati-hati ketika mengambil kesimpulan itu. Nah, barulah yang terakhir nih. Apa pertimbangan terakhir di dalam mempertimbangkan bahwa
data keuangan kita itu sehat atau tidak sehat setelah tadi regulasi, data historis pada sektornya, dan ketiga ini penting nih. Apa ini? Bentar ya. Saya nyari dulu orang. Yang udah ditanya, udah. Putri, apa Put? Apa terakhir pertimbangan terakhir? Putri ada 2 ya? Dua-duanya deh. Ayo nyalain itunya, suaranya. Membandingkan data di perusahaan kita dengan perusahaan lain, Pak. Gimana? Itu mah udah tadi pertimbangan nomor 2. Ya, Irwanda. Kan yang pertama itu membandingkan data sendiri baik atau buruk. Kemudian yang kedua itu membandingkan dengan industri rata-rata. Kemudian yang ketiga membandingkan dengan data historis perusahaan lain, Pak. Nah, ini kan masih bicara satu ruang lingkup yang sama. Jadi pertimbangannya adalah data historis, baik itu perusahaan kita ataupun perusahaan orang lain. Nah sekarang, apa dasar pertimbangan ketiga nih? Sesudah regulasi, data historis kita dan sektor, dan ketiga apa nih? Kemarin saya ucapkan berulang-ulang tuh. Liza belum pernah ditanya. Liza. Iya, Pak. Ayo, Liza. Apa tuh pertimbangan ketiga yang bisa kita ambil nanti dalam menganalisa itu apa tuh? Kayak perkembangan itu apa? Perkembangan ekonominya gimana, kayak keadaannya gimana nggak sih? Itu kan cuma soal berpengaruh atau tidak mempengaruhi. Bukan. Siapa yang belum ditanya ya? Udah hampir semua selama 3 hari ini. Ini yang saya susah sekali nyebutnya. Filiana, tahu nggak? Lewat mungkin Pak, saya cari catatan saya ini belum ketemu. Oke. Siapa deh yang bisa? Ayo, ketiga. Pertimbangan ketiga. Jadi kalau Anda di dalam pembahasan nih di tesis, ini pertimbangan ketiga nih yang akan disebutkan apa tuh? Nanti skripsi Anda bab 4 ketika membahas regulasi dulu. Kalau bukan perusahaannya nggak perlu regulasi, langsung ke data sektor. Nah terakhir apa nih yang Anda akan omongin di dalam pembahasan? Sama perbandingan sama pasar, bukan nggak sih Pak? Kan tadi itu masih historis dan sektor. Ada lagi? Bandingin dengan data orang bukan, Mbak? Data orang lain. Kan bukan sektor, ya? Neng. Pertumbuhan sektor bukan, Pak? Kan tadi udah disebut, Neng. Tadi kata saya historis dan data sektornya. Sektor itu perusahaan orang lain yang sejenis gitu. Tuh. Ayo. Dengan industri lain, Pak. Masa industri lain atuh? Masa? Coba bayangin. Hutang saya mau dibandingin antara perusahaan tambang dengan perusahaan eceran, kan nggak sebanding. Membandingkan sesuatu itu harus sebanding. Misalkan Lutfi dengan Alia ganteng siapa? Nggak bisa. Orang jenis kelaminnya aja beda gitu ya. Jadi membandingkan sesuatu harus sebanding. Nggak ada ini beneran? Ada satu anak yang hilang ya. Emi mana Emi? Man, Emi hilang man? Atau sakit lagi? Apa sakit ya dia? Oh sakit udah 2 minggu berarti. Jaga kesehatan ya yang lainnya. Jangan terlalu sakit. Masuk kuliah saya juga jangan terlalu dianggap lah saya mah. Kalau misalkan belajar jadi sakit, jangan belajar aja ya. Tiduran santai ya. Yang penting mah sehat. Pinter juga kalau mati mah nggak ada gunanya. Sehat yang penting. Nanti Arman minggu depan nggak belajar tuh, nggak ngerjain tugas Pak. Kata saya Bapak juga yang penting sehat. Terserah deh.
Oke, jadi pertimbangan ketiga yang orang akan sebut di dalam pembahasan itu adalah pendapat ahli. Ahli biasanya menuliskan konsep atau teori atau empiriknya. Dia melakukan riset di bidang itu, kemudian dia beranggapan menurut risetnya current ratio untuk perusahaan pertambangan segini loh gitu. Yang baik itu di bawah ini itu perusahaan tidak sehat, di atas itu juga misalkan perusahaan tidak sehat misalkan. Harus ada persis di angka ini misalkan. Jadi carilah pendapat ahli yang mengatakan sesuatu dalam bentuk konsep. Jadi dia hanya bercerita saja menurut pendapat dia begini gitu. Atau yang kedua, orang yang sudah melakukan penelitian di bidang itu, kata dia berapa gitu ya. Jadi itulah 3 hal yang Anda harus tulis di dalam laporan atau biasanya Anda tulis di dalam skripsi, tesis, disertasi ketika membahas sebuah rasio. Jadi rasio itu baik, buruk dan seterusnya, itu bahas dalam pertimbangan 3 itu. Jika dia perusahaan perbankan dan keuangan, maka bahas dulu menurut regulasi. Harusnya non-performing loan itu berapa sih gitu. Nah, kalau misalnya segitu berarti itulah yang dihitung. Di bawah di atas itu apa penjelasan menurut regulasi. Regulasi OJK, regulasi BI, apa pertimbangannya. Kalau di luar itu baca 2 hal. Pertama, data historisnya sendiri, baru kemudian bandingkan dengan sektornya. Ketiga, baru tanya ke orang yang ngerti, ke ahli. Ahli baik itu filosofis dalam bentuk konsep, teori, ataupun mereka yang sudah melakukan riset di bidang itu. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Saya kira ini pertemuan agak cepat ya, nggak nyampe 2 sesi. Tapi saya berharap Anda sudah paham. Saya ulang-ulang itu pertanyaan dan jawabannya. Minggu depan kita akan ke sesi yang lain, membahas yang lain. Tolong itu rasio-rasionya dikerjakan ya. Usahakan jangan menggunakan terlalu banyak sheet. Jadi Anda 1 sheet saja lah biar saya bisa langsung baca. Jadi dalam 1 sheet itu sudah ada rasio untuk 4 rasio yang di dalamnya ada sub. Tadi ya, apakah ada subnya atau enggak tergantung jenis perusahaannya. Quick ratio kan ada. Kalau misalnya nggak ada subnya nggak perlu. Jadi kalau ada subnya ya tulis subnya. Jadi nanti cukup 1 halaman, kemudian tulis row-nya apa? Row itu barisnya itu, atau Anda mau tetap barisnya ke misalkan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Atau dari tahun 2010 ada beberapa teman Anda yang dari 2010 terus sampai 2020, kemudian jenis rasionya. Rasio pertama, rasio kedua, rasio ketiga, keempat, dan anak-anaknya. Jadi tugasnya hanya itu. Saya berharap Anda paham cara menggunakan rumusnya. Semoga juga hafal. Karena kalau paham tapi nggak hafal agak berat juga. Gitu ya, tips saya untuk mudah mengingat dan mudah paham, mungkin bisa Anda coba. Terima kasih atas pertemuannya. Semoga menjadi amal ibadah buat kita, menjadi keberkahan ilmu juga buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu siapa? Fahmi, saran saya. Iya, waalaikumsalam ya Nada. Fahmi, saya lihat dari tadi sudah megang-megang kepala, itu udah panas kayaknya kepalanya. Jadi saran saya kalau udah panas tidur ya. Jadi kalau udah panas jangan banyak belajar. Ingat pesan saya, jadiin quote di dalam status WhatsApp, Instagram, apa segala macam. Pinter itu nggak penting kalau mati. Ya itu aja. Assalamualaikum.